Teman-teman, di Indonesia kita barangkali hanya kenal kasus pencurian atau perampokan harta benda. Tapi di negara lain, ada aksi kejahatan yang lebih aneh dari pencurian biasa. Aksi kejahatan yang rasanya nggak masuk akal, itu bisa terjadi. Dan sepertinya tidak memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya. Nah, aksi kriminal yang kita bicarakan kali ini adalah kasus pencurian jenazah. Coba, mau ngapain itu jenazah? Tidak adakah hal yang lain yang bisa dirampok gitu? Atau barangkali pelaku kejahatan seperti ini orang-orang yang kurang kerjaan. Jadi mereka cari kesibukan dengan isi yang mencuri mayat. Kalau misalnya rampok emas atau rampok uang di bank, orang bisa paham. Tapi mencuri jenazah, mau ngapain? Mau jual di pasar? Mau jual di rumah sakit? Buat praktek bedah untuk mahasiswa kedokteran. Tapi rumah sakit itu kan gudangnya jenazah. Kalau misalnya kampus atau fakultas kedokteran butuh jenazah untuk praktek bedah, ya tinggal ke rumah sakit. Penuhi persyaratan untuk dapat jenazah, udah dapat itu. Jadi nggak mungkin beli dari pencuri. Terus ngapain orang-orang ini mencuri jenazah? Dan yang bikin tambah heboh lagi adalah korban dari kasus pencurian ini adalah jenazah seorang tokoh yang sangat ikonik. Seorang komedian yang sangat terkenal di dunia. Dan saya rasa kita semua pasti pernah menonton aksi lucunya di televisi. Siapa dia dan seperti apa kasus yang menimpanya? Ayo, mari kita masuk ke ceritanya. Pada tanggal 1 Maret tahun 1978, ketika dua orang pencuri bernama Roman Vardes dan Gancho Ganev mencuri sebuah peti mati. Dan peti mati ini sudah dimakamkan. Ini pencuri benar-benar orang stres, nggak ada akhlak memang. Aksi pencurian ini membuat keluarga yang berduka harus kehilangan 2 kali terhadap orang yang sama. Iya kan? Orang yang mati ini pergi untuk selamanya, ditambah lagi jenazahnya hilang entah kemana. Dan kalian tahu siapa yang mereka curi? Dia adalah Charlie Chaplin. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Charlie ini adalah tokoh yang sangat terkenal asal Inggris. Seorang pelawak, seorang sutradara dan komposer yang hidup di akhir abad ke-18 sampai abad ke-19. Mereka mencuri jenazah Charlie dari makamnya di pemakaman Corsier di Swiss. Apa tujuan dua orang bingung ini mencuri jenazah itu? Ternyata para pelaku ini berharap memperoleh tebusan besar dari keluarga Chaplin. Mereka berjanji akan mengembalikan jenazahnya setelah mereka mendapat uang tebusan. Pelaku ini seperti salah telan obat barangkali, yang membuat mereka salah incar target. Kalau penjahat yang waras itu incarnya orang yang hidup untuk diculik, terus meminta tebusan dari keluarganya. Mereka ini malah curi mayat, meminta tebusan. Kedua pelaku ini kemudian menghubungi Oona Chaplin, istri dari Charlie Chaplin, dan meminta uang tebusan sebesar 600.000 US dollar supaya jenazah Charlie bisa dikembalikan. Tapi Oona Chaplin sadar bahwa pelaku ini kemungkinan besar orang stres. Ngapain buang-buang uang untuk mengembalikan jenazah itu? Kamu mau ambil ya ambil saja. Itu barang sudah di dalam tanah kok. Jadi membayar 600.000 US dollar untuk mengembalikan jenazah itu kemudian dimakamkan lagi. Ogah. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Oona Chaplin. Charlie Chaplin sendiri juga mungkin akan menganggap pencurian ini sebagai lelucon yang aneh. Dan ya, mereka menolak membayar tebusan itu. Oona tetap tenang, meski dihadapkan pada tuntutan yang berulang dari para pencuri yang semakin putus asa. Polisi Swiss pun segera melacak mengenai keberadaan para pelaku ini. Dan akhirnya, setelah 2 bulan
melakukan investigasi yang intensif, si Roman Vardas dan Ganco Ganev ini akhirnya ditangkap. Penyelidikan menemukan bahwa jenazah Chaplin telah dikubur kembali di sebuah ladang jagung yang terletak di dekat danau di Jenewa, sekitar 15 mil dari tempat aslinya dimakamkan. Setelah digali kembali, lalu dipindahkan ke tempat yang lebih aman, jenazah Chaplin akhirnya dimakamkan ulang di dalam peti besi untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Proses pengadilan terhadap dua pelaku menjadi pusat perhatian media pada waktu itu. Salah satu pelaku yang bernama Roman Vardas ternyata seorang mekanik asal Polandia. Dia adalah otak di balik kasus pencurian ini. Di pengadilan, dia mengaku bahwa dia melakukan itu karena bingung, tidak menemukan jalan keluar dari masalah ekonomi yang dia hadapi. Dan atas perbuatannya itu, dia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Sementara itu rekannya, Ganco Ganev, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Kasus ini mengajarkan kita tentang batasan yang tidak boleh dilanggar. Bahkan setelah seseorang meninggal dunia, kejahatan terhadap orang yang telah tiada tidak hanya melukai keluarga korban, tapi juga menunjukkan sikap yang tidak adil. Kisah pencurian jenazah Charlie Chaplin adalah pengingat bagi kita semua bahwa bahkan dalam kematian, beberapa orang tetap menjadi target dari tindakan kriminal. Namun keadilan selalu hadir, bahkan untuk kasus yang paling aneh sekalipun. Kasus ini tentu saja memberikan kewaspadaan untuk menjaga lebih ketat makam Chaplin, untuk memastikan bahwa warisan fisiknya tetap terhormat seperti warisan seninya. Nah, itulah tadi kasus kejahatan yang menimpa jenazah seorang komedian terkenal, Charlie Chaplin. Bagi kalian yang punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa.